Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Kelas D. Siapa Korti kelas D nih? Wayang Gita Prasanti ya? Siap, saya Dok Adi, Dok. Adi Putra. Gambarmu nggak ada, gimana Pak? Bisa kenali wajahnya. Nama-nama. Nama ada. Oke lah. Oke, jadi pagi ini Pak akan sampaikan beberapa contoh kasus atau slide histopatologi yang nanti akan sering kalian lihat ya, sering akan kalian lihat. Memang ini slide ini cakepnya gitu, idealnya dilihat di bawah mikroskop, tapi dengan gambar itu yang sudah difoto begitu juga sama ya, hasilnya sama kurang lebih ya, kan kalian lihat juga seperti ini, sama, jadi sama saja. Jadi nanti diharapkan setelah Pak perkenalkan kalian berlatih melihat itu berkali-kali. Kemudian nanti tentu saja materinya akan Pak taruh di Google Classroom ya, Pak perlu pindahkan itu ke Oase, masih ada di Google Classroom karena udah nanggung, udah mau di ujung begini pindah nanti jadi apa-apa susah juga itu. Jadi perhatikan baik-baik. Kemudian nanti kalau ada yang hal-hal yang tidak langsung aja, misalnya angkat tangan gitu, kita klarifikasi. Ya, gitu ya dia. Halo. Oke, siap, Dok. Oke. Share screen sebentar dulu, mudah-mudahan tidak ada masalah. On my iPad. Oke, kita mulai dari latihan 1 sama seperti kelompok sebelumnya. Nah, ceritanya ada kasus kulit pada anjing jenis West Highland White Terrier ya, jenis anjing kecil nih, umur 10 tahun. 10 tahun masih kecil begitu. Yang mengalami dermatitis pruritus kronis gitu ya. Kemudian datang dokter Adi gitu, ngambil sampel biopsi ya, ngambil sampel biopsi. Ambil sampel biopsi ya di sembarang lah, yang penting di daerah yang ada jejasnya gitu ya. Dalam konteks ini yang diambil di peripulpa ya, peripulpa mungkin karena di sana agak longgar jaringannya ya, sehingga diambil di sana sehingga gampang menjahit dan lain sebagainya. Jadi areal itu ya. Nah, kemudian terlihatlah di bawah mikroskop setelah dibuat biopsinya, dibuat, diproses menjadi jaringan, menjadi slide yang bisa dilihat ya seperti ini. Jadi bagian kiri itu adalah epidermis, bagian kanan itu adalah dermis ya, dia agak dibalik seperti itu ya. Sebentar ini terganggu oleh yang baru masuk aja ya. Nah, yang terlihat epidermisnya menebal. Kemudian dermis bagian atas juga itu penuh sel-sel infiltrasi sel-sel radang ya, infiltrasi sel-sel radang. Epidermis menebal, mungkin ada spongiosis. Spongiosis itu artinya ada ruang-ruang kosong di sana. Yang kalau di sini kelihatan selnya itu merenggang dan di daerah yang renggang itu berwarna agak jernih, jernih gitu ya. Nah, itu menunjukkan selnya renggang. Nah, apa namanya?
lokus atau area yang jernih itu yang disebut dengan terminologi spongiosis. Oke. Terlihat ya. Renggang-renggang. Nah, itu interpretasinya kalau renggang-renggang itu udema di sana, udim ya. Jadi ada dermal udim, ada juga radang perivaskuler ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita perbesaran besar aja. Radang itu sel radangnya apa saja ini gitu ya. Nah, kelihatan dia. Ternyata setelah dilakukan dengan perbesaran 10 kali 40 gitu misalnya. Kalau tadi itu 10 10 atau 5 kali 10, 10 kali 5 atau 10 kali 10, sekarang 10 kali 40 sel dan diagnosisnya kalau begini ketemu ya kenapa kulitnya ini Adi Ide Bagus Surya Nugraha Artitiasa ada orangnya ada orangnya Hadir dokter. oke apa kira-kira kalau sudah begini menurut Chris ini diagnosisnya apa kira-kira ya ada mast cell ada eosinofil ada penebalan pada epidermis, spongiosis, hiperkeratosis, gitu. Coba aja. Andre, Restu, ada nggak? Apa? Dokter, Oke, silahkan. em, karena ada sel eosinofil mungkin disebabkan oleh paparan parasit dok Iya, dan ya dan bagian dermisnya juga mengalami penebalan. ya. Bisa diana sebanding karena eosinofil, parasit, itu diana sebanding namanya. Tapi ada mast cell di sini yang sangat spesifik. Mast cell itu selalu berhubungan dengan reaksi alergi ya. Mast cell itu selalu berhubungan dengan reaksi alergi. Apalagi radangnya itu berhubungan dengan pembuluh darah perivaskuler di sini. Kalau parasit enggak, dia perivaskuler ya. Ini perivaskuler ini. Nah, itu kata kuncinya di sana ada kalian lihat ada perivaskuler, ada mast cell. Memang ada eosinofil. Mast cell ini partnernya eosinofil dalam konteks tertentu. Nah, kemudian ada melanin di sini dan lain sebagainya. Ini nggak perlu terlalu diperhatikan melaninnya ini menunjukkan bahwa memang ada sakit kulit gitu ya. Sedangkan pada bagian dermis bagian bawah itu nggak ada apa-apa bersih gitu. Kalau parasit itu pasti sampai ke bawah juga dia kadang-kadang ya. Ada sih parasit pada dermis saja ada, tapi mestinya karena dia beraktivitas parasit itu biasanya sampai ke bawah juga. Nah, ini yang disebut dengan kalau diagnosis morfologisnya dermatitis perivaskular dengan hiperplasia atau hiperkeratosis epidermal ya. Pola histopatologinya ini diagnosis apa namanya morfologinya. Nah biasanya penyebabnya itu adalah alergi nih dermatitis hipersensitivitas tipe 1.
kemungkinan penyebabnya alergen terserap perkutan, terutama debu rumah ya. Dan memang perlu uji kulit intradermal, tapi kalau sampai level ini udah 99% udah ketemu ya. Wah. Perlunya uji kulit intradermal itu hanya untuk melihat alergen spesifik imunoglobulin E-nya. Jadi dia alergi karena apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sana? Ya, apa tadi? Sorry, ini ada orang kerja di luar rumah tuh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak lanjutkan ke ini dia stuck ini, nggak tahu stucknya kenapa nih. Kita stop sharing, Pak lanjutkan ke yang kedua. Tapi sekali lagi ada pertanyaan? Persis kalian udah paham tuh maksudnya? Daniel, perlu diulang tadi? Atau udah mengerti maksudnya itu? Bisa ngikuti. Daniel Efreta. Halo? Ya, Dok. Bisa mengikuti tadi? Bisa, Dok. Oke, good. Pak lanjutkan kalau gitu ya. Kalau belum, maka Pak ulang lagi, itu maksudnya. Perlu diulang. Kalau enggak perlu diulang, ya sudah gampang. Ya, misalnya ini ada kasus nomor 2 sekarang. Seperti itu ya. Nah, kasus yang kedua ini ada kucing. Kucingnya sudah dikebiri, kucing bulu pendek. Umurnya 18 bulan. Ya, baru saja dewasa. Dia mengalami pruritus parah, gatal parah. Dan coba perhatikan gambar sebelah kiri itu. Ada plak eosinofilik. Nah, kalau bahasa dokter itu eosinofilik, basofilik gitu ya. Karena kita mengenal dua warna itu aja, eosinofilik, basofilik. Eosinofilik boleh kalian terjemahkan warna pink gelap atau merah. Tapi kalau merah, dia nggak merah-merah banget sih gitu kan. Jadi bahasa yang tepat itu eosinofilik. Yang diduga berhubungan dengan alergi kutu. Itu ada kutu di sana sehingga dia alergi. Nah, karena dia gatel, maka kucingnya menjilat terus. Itu masih kelihatan fotonya itu basah. Rambutnya itu basah karena jilatannya dia tuh. Menjilat terus sampai bulunya habis tuh. Sampai dia ada plak berwarna eosinofilik itu muncul di sana. Ya. Lalu datang dokter Efreta. Itu misalnya. Ambil biopsi ke sana. Itu yang plak dekat-dekat plak eosinofilik itu diambil biopsi. Biopsi kecil aja, tipis saja gitu ya. Ya nggak perlu dijahit hewannya gitu, cukup kasih obat merah udah selesai, dia sembuh sendiri. Tapi kalau dia agak lebar biopsinya ya dijahit lah dia gitu ya. Kemudian, nah perhatikan tuh, apakah epidermis normal di bagian kiri? Kemudian bagaimana dengan dermis? Gitu. Bagian kanan tuh. Ada pertanyaan, epidermisnya normalkah? Bagaimana dengan dermis sekarang? Ada dokter Nyoman Wiku, ada. Mana Nyoman Wiku? Oke, coba dijawab tuh Nyoman Wiku. Apa yang kamu lihat di slide ini? Perhatikan. Apa yang kamu lihat di sini, Nyoman? Nyoman Wiku nggak hadir ya? Nggak ada suaranya. Sebentar untuk masalah jaringan. Saya melihatnya itu bagian dari kulit yang
yang bagian dermisnya itu menurut saya, sepengetahuan saya itu dia itu ada peradangan sih dok. Iya. Kasat mata aja lah. Apa yang kamu lihat tuh? Itu ada kemerahan di bagian dermisnya dok. Ada massa kemerahan yang bentuknya tidak beraturan ya. Bilang Betul segitiga dok. tidak, bilang bundar tidak, bilang lingkaran tidak. Kemudian di tepi-tepinya itu ada infiltrasi sel radang yang warna agak basofilik tuh. Ini warnanya agak basofilik kelihatan. Ya. Tepinya sedikit ada basofilik. Kalau epidermisnya gimana, normal atau berubah juga tuh? Kalau penglihatan saya untuk epidermisnya itu bentuknya juga tidak normal sih dok, karena dia gimana ya, strukturnya tuh agak renggang-renggang. Kalau dari saya lihat tuh ada kayak apa ya, strukturnya tuh ya itu tadi renggang-renggang gitu dok. Nah, ini epidermis, ini namanya epidermis. Kalau ya is oke lah kurang lebih. Ya memang beginilah epidermis itu, ada lapisan-lapisannya. Ini dia kemudian karena pembesaran kecil sehingga lapisan-lapisan itu tidak begitu nampak. Dia seperti garis begitu saja. Tidak ada garis yang terputus, jadi tidak ada perlukaan di sini. Ya, jadi ya boleh dibilang so-so lah, oke lah gitu ya. Tapi justru perubahan itu ada di dermisnya. Ya, lihat ada plak warna eosinofilik, sekali lagi jangan warna kemerahan gitu. Kemudian di tepinya itu, nah tepinya begini, ini ada warna-warna titik-titik, bintik-bintik basofilik yang kemungkinan besar adalah sel radang. Kita lihat itu ya. Nah, gitu ini dia. Jadi ada area bergranul eosinofilik irregular dikelilingi oleh sel radang. Tuh sebelah kiri itu. Sel radangnya B ya, huruf B itu. Granul eosinofiliknya itu adalah A ya. Kemudian granul irregular tersebut adalah serabut kolagen yang telah mengalami degenerasi. Ini serabut kolagen aja. Artinya memang jaringan dermis yang mati, gitu, sehingga dia menyerap warna eosinofilik degeneratif. Kemudian setelah diperhatikan, gitu, granul-granul eosinofilik ini tepinya ini dilingkari oleh sel-sel radang yang berukuran besar itu. Ini seperti tapal kuda ini, lihat di sini. Seperti tapal kuda banyak ya. Mudah-mudahan Pak bisa ini kasih dia tanda ini. Cit. Tanda. Mana dia? Kita kasih tanda. Nah. Nah, ada warna kuning dikit itu. Lihat nggak itu? Kalian lihat? Pak kasih lingkaran kuning. Terlihat dok. Terlihat. Nah, itu kan seperti tapal kuda tuh. Itu adalah bentuk sel datia gitu ya, giant cell. Nah, jadi kan di sini banyak juga giant cell yang lain, giant cell. Tapi nggak begitu jelas bentuknya di sini, kecuali yang pertama anukan itu ya, giant cell. Artinya kalau giant cell ketemu, makrofag pasti banyak ketemu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, artinya ini reaksi granuloma nih, noduler, nodul granuloma nih. Ya. Ya, multinukleat giant cell. Jenis sel yang ada di sekitar massa eosinofilik adalah infiltrasi campuran. Ada eosinofil, makrofag, limfosit, ada giant cell dan lain-lain. Ya. Nah, ini menunjukkan campuran ya. Ada yang berbentuk koma, ada yang berbentuk bundar, bulat, macam-macam nih bentuknya. Jadi tidak homogen di sini ya. Macam-macam bentuknya. Jadi ada eosinofil, ada neutrofil, ada makrofag, ada limfosit, macam-macam. Campur-campur nih. Dan ada multinukleat giant cell. Banyak multinukleat giant cell. Nah, berdasarkan pola jejasnya, histopatologi, maka ini penyakit kulit yang disebut dengan dermatitis noduler granulomatosa. Nah, pada kucing ini biasa ini, sering terjadi.
itu eosinophilic granuloma kompleks namanya. Jadi dia gatal aja gitu. Gatal aja, eosinophilic granuloma kompleks gitu ya kejadiannya ini. Ini reaksi hipersensitivitas juga ini ya. Eosinophilic granuloma kompleks. Nah, kalian silakan di googling aja penyebabnya dari eosinophilic granuloma kompleks ya. Oke. Itu stop sampai di sana dulu. Ada question dulu. Nanti kalau ada question Pak kembalikan lagi. Nanti tentu saja kalian akan perdalam sendiri. Ya. Nurul, Wahdania, Mbak Nurul, Hadir dok. bisa ngikuti itu? Ngerti maksudnya? Bisa dok. Ya, good. Gamaliel, Bisa dokter. bisa ngikuti? Bisa dok. Oke, jadi boleh Pak lanjutkan ke contoh nomor 3 ya. Nanti kalian yang ingat ulang-ulang lagi, sekali lagi Pak berkali-kali bilang ulang-ulang, lihat lagi, nanti silakan upload latihan-latihannya. Itu mungkin sudah terupload gitu. Ulang-ulang lagi lihat, nanti Pak berikan pertanyaan, kasus seperti itu, kalian bisa menjawab dengan baik melihat perubahan. Jadi pada kulit itu gampang, lihat epidermisnya, lihat dermisnya. Dermis itu di banyak tempat. Di dermis itu ada jaringan ikat kolagen namanya. Kemudian ada apa namanya folikel rambut, folikel bulu. Ada kelenjar sebasea. Kelenjar keringat nggak ada pada anjing ya, hampir nggak ada. Jadi kelenjar sebasea. Jarang perubahan pada kelenjar. Nanti lihat folikel rambutnya ada apa di dalam folikel rambut itu juga dilihat. Mungkin perubahannya tidak di folikel, tapi di jaringan sekitarnya atau di pembuluh darahnya gitu misalnya. Kayak di kasus pertama tadi di sekitar pembuluh darah radang. Nah, itu reaksi alergi gitu. Mungkin di luar itu nanti kita lihat. Jadi lihat epidermis, lihat dermis itu kuncinya ya. Di dermis ada macam-macam jaringan di sana. Itu yang dilihat satu persatu. Kemudian kita lihat latihan nomor 3. Ya, latihan nomor 3 ada spesimen dari anjing Doberman jantan umur 3 tahun. Ya, anamnesisnya kita lihat sebelumnya secara klinis, kita lihat ada nanah di sana pustula dan papula. Ya, ada benjolan-benjolan atau nodul-nodul yang rata atau cembung. Ya, dan sebagian dari nodul itu berisi nanah, itu yang disebut dengan pustula. Dia tersebar hampir di seluruh tubuhnya, ya, tapi paling banyak pada area kepala dan leher. Gitu. Nah, ini jejak ini kadang muncul, kadang hilang. Gitu ya. Kemudian datanglah dokter hewan untuk mengambil biopsi, ya di daerah area leher bagian ventral. Ya, dokter hewan ngambil biopsi di tempat yang gampang, yang tidak terlalu kencang biasanya, sehingga gampang dijahit. Nah, ini diambil daerah leher bagian ventral. Karena kulit di daerah sana itu dia lentur, longgar ya, kejahitnya gampang. Tapi kalau di daerah yang kencang kalian ambil itu nanti susah sembuhnya. Nah, setelah dibiopsi, kemudian jaringannya diproses, nah kalian lihat seperti ini. Sama pertanyaannya itu, bagaimana epidermisnya, bagaimana dermisnya, coba lihat. Ada yang bisa ngasih komentar apa yang terjadi pada epidermis di sini? Halo? Masa harus disebut aja namanya? Masa harus disebut saja? Siapa yang mau berkomen Ria ini? Ada Bintan Mutia. Hadir dok. Mohon maaf, ininya belum keganti namanya dok. Kemarin habis dipinjam teman.
Oh gitu, makanya ini siapa nih Bidan Mutia? Nama nama saya Muhammad Edwin Aldrin, Dok. Mohon maaf, lupa keganti. Nah, Izin menjawab, untuk di epidermisnya itu ada kelihatan rusak, Dok, atau ngelupas. ya, Harusnya kan dia kelihatan utuh sama rapi gitu. lupas-lupas sedikit boleh lah. Gitu kan. Oke, ada mungkin perubahan-perubahan kecil gitu. Terus dermisnya? Nah, justru Untuk dermisnya banyak sel radangnya gitu, Dok. Dia. iya, ada fokus distraction, kerusakan terfokus. Yang kerusakannya ini berhubungan dengan daerah apa? Nih, ini apa ini? Yang gelap itu. Ini apa ini? Ada bengkak gitu, Dok. Ya, ada memang perubahan, tapi perubahannya berhubungan dengan ini kelihatannya. Apa itu? Yang paling kari kuning itu? Folikel rambut kan itu? Oh, folikel rambut. Ya, berarti ini perubahan, ada nekrosis, ada radang, yang berhubungan dengan sekitar folikel rambut. Nah, kita harus lihat ada apa di folikelnya itu kan. Gitu. Folikel rambut. Gampang lah ya slide. Nah, itu. Jadi apakah epidermis normal? Ya, boleh disebut normal ya. Ada perubahan-perubahan kecil, ada seperti pengelupasan keratin, kornium di sini kan. Nah, ada pengelupasan. Tapi normal lah. Kan memang kulit apa lapisan tanduk dia terkelupas memang itu. Kita sebutlah normal. Tetapi kalau tidak rela, Edwin tidak rela dia disebut normal ya, perubahan-perubahan kecil bolehlah disebut begitu. Kemudian apakah dermis superficial, di bagian dermis superficial artinya di bawah epidermis ini normal gitu? Ya nggak ada, tidak ada infiltrasi lah, ada folikelnya masih oke, ada bolong-bolong, lubang-lubang gitu. Tapi justru di sini folikelnya itu kelihatan ada agak gelap warnanya di sini nih, seperti ada residu sesuatu gitu ya. Ada kemudian di sekitar dari folikel itu ada agregasi dari sel-sel radang. Gitu ya. Nah itu ya. Itu jadi setelah diperhatikan dengan pembesaran besar kelihatan jadi sel-sel spindle-nya tambah panjang, kemudian kolagen bertambah, ada jaringan nekrosis, kemudian yang paling penting itu kosong folikelnya di sana itu. Jadi ada proses fibrosis dan penyembuhan sedang terjadi di sana itu ya. Kosong ya. Nah, inilah yang disebut dengan Nah, inilah yang disebut dengan pola penyakit. Ingat kuliah, Pak, pada kuliah materi ketiga itu tentang pola-pola penyakit. Ada 8 pola penyakit kulit ya. Ini pola penyakit yang ke berapa? Ketiga kali ya. Tadi yang satu sudah vaskuler, ada yang dermatitis granuloma, dan sekarang ini perifolikulitis atau furunkulosis. Itu di folikel rambut ya. Nah, jadi kalau boleh dibilang ini adalah diagnosisnya folikulitis atau furunkulosis. Nah, ada dipioderma, ada nanah di sana. Ya. Yang etiologinya kemungkinan Staphylococcus intermedius. Ya memang perlu diagnosis lanjutan, ada swab jas untuk kultur bakteri dan uji sensitivitas di sini ya. Di sini. Karena kuncinya adalah ada jaringan nekrotik gitu. Ada jaringan nekrotik itu pasti neutrofil. Sel-sel radangnya dipenuhi dengan neutrofil. Kemudian folikel rambutnya kosong di sana. Ya.
kosong di sana. Memang di sini kalian tidak melihat ada koloni bakteri ya, tetapi dengan akumulasi neutrofil yang demikian banyaknya, itu ya seperti di gambar kiri itu ya, kolagen juga bertambah, itu sepertinya dia kena, apalagi ada nekrosis seperti ini ya, nekrosis seperti ini. Itu biasanya bakteri, kerja bakteri itu. Kalau nekrosis seperti itu ya, kerja bakteri ya. Nah, bakteri pada folikel yang berawal dari folikel rambut gitu ya, folikel bulu. Ya, ini namanya pioderma yang dalam, kasus pioderma yang dalam ya. Oke, itu kasus nomor berapa ini? 3 ya? Halo? Iya, Dok. Kasus 3. Oke, kita lanjut saja ke kasus nomor 4. Oke. Untuk latihan saja nih. Mana dia? Ah, yang ingat selalu pola jejas dilihat. Nah, ini ada anjing lokal nih, umur 2 tahun, jenis kelaminnya jantan. Keluhannya biasa, gatal-gatal dan kemerahan, eritematosa pada bagian punggung ya, pada bagian dorsum. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian datang dokter hewan ngambil biopsi pada daerah punggung. Ingat hati-hati ngambil biopsi nanti ke depan itu ya. Daerah yang gampang, yang kulitnya agak longgar itu diambil di sana sehingga kalian menjahitnya itu lebih mudah nanti. Ya, kalau yang kenceng itu susah. Daerah punggung itu paling susah tuh, karena dia agak kenceng. Kalau daerah ventral, abdomen, itu, leher, tepi-tepi pulpa gitu itu bisa gampang ya, gampang enak. Nah ini kelihatan ya. Coba perhatikan perubahan pada epidermis, perubahan yang apa yang Anda lihat pada folikel, pada C, kemudian apa yang dilihat pada di sekitar folikel. Oke, siapa yang mau ngasih komentar nih? Apa yang terjadi pada dermis itu? Izin jawab, Dok. Siapa ini? Hari, Dok. Siapa? Hari. Hari, ya, Dokter Hari. Silahkan. Apa yang di A Kalau itu? dari izin masuk, Dok. Kalau dari yang saya lihat, pada bagian A itu terjadi penebalan atau hiperkeratosis. Tuh, Kemudian keratinnya tebal, saya masuk ke lubang-lubang kulit ya. ini, Dok. Ya, sampai ke papilari epidermis tuh, menebal sekali. Stratum corneumnya menebal sekali tuh. Sangat menebal. Artinya ini reaksi kronis lah ini. Ya, terus ke bawah. Kemudian di bagian B, Ya, bagian B itu jangan melihat yang di huruf B saja. Lihat juga di sebelah kirinya gitu ya. Walaupun tidak banyak, tetapi di sana ada apa? Sel radang. Sel radang ya. Sel radang. Sel radang itu. Sel radang besar, sel radang kecil ada. Kemudian di C. Kemudian bagian C ada kayak kemerahan, Dok. Mungkin Itu folikelnya melebar ya, folikelnya ya, melebar. Tapi di dalam folikel sendiri ada apa? ada sel-sel radang juga. Nah, bukan sel radang. Giant cell. Bukan giant cell. Ada sesuatu di dalam folikel rambut ya. Itu potongan-potongan sesuatu. Dia lancip-lancip begini enggak sel radang. Ya, dia lancip-lancip begini bukanlah sel radang. Ada potongan sesuatu di sini. Potongan sesuatu. That's good, tapi kamu udah bisa lihat perubahannya. Nah, ini
Jadi daerah yang Pak kasih warna itu, kasih garis itu namanya ortokeratotik hiperkeratosis. Jadi penebalan. Kalian googling aja itu artinya. Kalau hiperkeratosis itu ada dua jenis ya, ada ortokeratosis, ada parakeratosis. Googling aja sekarang ortokeratosis artinya apa, parakeratosis artinya apa, gitu ya. Ada yang berinti, ada yang tidak berinti. Jadi, nah ini Pak sebut dengan ortokeratosis. Hiperkeratosisnya ortokeratosis. Kemudian di dalam folikelnya itu ada bahasa di sini. Ada dari mirip-mirip dengan kasus piogranuloma tadi kan begini juga nih. Kemudian di tepi folikel ini ada sel-sel radang penuh kan? Penuh nih sel-sel radangnya. Kemudian ini sel-sel radangnya. Nah, ini folikelnya sendiri ada sesuatu di sini. Ini seperti wortel begitu memanjang begini. Ini apa itu? Parasit apa biasanya itu? Kalau ini Demodes, Dok. dia Demodex. Ya, Demodex. Ya, kelenjar sebasianya juga bermasalah sedikit. Ya, tidak terlalu bagus lah kelenjar sebasianya itu. Ini kasus demodekosis. Nah, seperti itu. Memang nanti untuk melihat kalau demodex 1-2 begini dia normal-normal aja sih. Tapi apakah banyak apa enggak ya kalian perlu lakukan kerokan kulit. Ya. Nah, ini demodex. Ya, berarti kan agen penyebab di dalam gininya ya. Ya, seperti itu. Mungkin perlu dilakukan kerokan kulit. Oke? Easy, gampang. Nah, tapi tidak semua kasus nanti akan easy. Ya, karena bisa komplikasi juga. Ada beberapa pola jadi satu gitu misalnya ya. Itu ada yang pertanyaan? Ada yang belum jelas mungkin? Sehingga nanti Pak taruh slide-nya di sana, kalian bisa pelajari dan mengerti. Halo? Halo? Sudah lumayan mengerti. Ya, lumayan. Siapa nih jawab? Pahami, Dok. Nah, Gamaliel sudah jawab. Siapa lagi tadi yang sebelumnya tuh? Hari, Dok. Ya, emang harus sering-sering lihat slide gitu ya, sering-sering lihat slide gitu. Jadi foto-foto slide lah minimal nanti. Karena itu dia semua tergantung dari diagnosis ya. Apapun pengobatan yang kalian lakukan tergantung dari diagnosis. Kalau diagnosisnya benar, ada peluang pengobatan yang dilakukan benar. Ya. Kalau diagnosisnya salah, tidak ada peluang pengobatan Anda benar. Kan gitu. Oke, Pak lanjutkan. Masih ada waktu sedikit. 1 jam saja, 50 menit. Ini ada contoh, Pak. Percepat contoh yang 2 contoh yang terakhir. Cloud Tribes. Nah, ini kalian bisa Pak ambilkan dari apa namanya Thomson Foundation, kasus nomor 231. Kalian bisa lari ke sana lah. Di sana banyak juga ada beberapa contoh kasus juga yang lainnya. Ini anjing Samoyed betina, kemudian dia rontok aja rambutnya, bulunya rontok aja, tapi tidak ada gatal-gatal gitu ya. Di daerah punggung dan pinggul. Bahkan kulitnya menjadi kehitaman gitu ya, di daerah itu. Nah, kayak begini inilah dia. Rontok aja daerah pinggul ini. Rontok begitu. Nah, ini malah hitam sekali, kelihatan sekali itu. Warna hitam di bagian tengahnya itu. Ya. Kemudian lalu kalian melakukan biopsi punch gitu ya, biopsi. Nah, seperti ini kelihatan kulitnya itu. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar histologi di sini? Ini kelenjar sebasea tentu saja di sini ya. Ada folikel rambut juga di sini, folikelnya. Ini kelenjar sebasea gitu. Tapi ada folikel rambut juga di sini. Nah, ini ada folikel rambut juga di sini. Perhatikan ada remnan. Tahu remnan itu bekas-bekas potongan-potongan rambut di sini.
nggak ada tanda-tanda demodex di sini ya. Bentuknya beda ya. Kalau tadi itu bentuknya udah jelas tuh seperti wortel gitu memanjang, ini nggak ada. Ini potongan kulit biasa aja. Nah, ini folikel rambutnya kosong banyak di sini. Kosong. Nah, kemudian di salah satu folikel rambut banyak warna merah gini seperti flare ya. Kita sebut dengan folikel api ya gitu ya. Folikel api. Coba Pak kasih warnanya ya. Folikel api seperti ini. Nah, ini. Folikel rambut kelihatan yang kuning itu ya? Ada kelihatan? Atau mungkin tidak begitu jelas kuningnya. Kita kasih warna lain. Apa pakai warna ini? Kasih warna green. Coba. Sorry. Nah, itu warna merah membara, ini disebut dengan folikel api dia ya. Folikel api ya. Oke. Jadi folikelnya banyak yang kosong, ada folikel api, ada penebalan pada epidermis sedikit, tapi not terlalu signifikan. Ada agak gelap sih di sini, agak gelap dia. Jadi hiperpigmentasi ya. Hiperpigmentasi. Jadi stratum granulosusnya itu sangat banyak gitu, sangat dominan. Itu barangkali menyebabkan dia menjadi ini gelapnya ini, gelap. Jadi melanin sama granulosom itu meningkat sekali di sini. Gelap ya. Itu yang menyebabkan warna kulitnya gelap ya, tadi itu ya. Kemudian ini sama. Nah, ini folikelnya seperti ini. Ini folikel api nih tuh. Yang warna merah begini sekali ini. Merah yang di sini nih. Nah, itu di tengah-tengah ada merah di sekitar ruang kosong itu. Itu yang disebut dengan folikel api. Tapi rambutnya nggak ada. Kosong bersih. Gitu ya. Bersih, kosong. Jadi diagnosisnya agak sulit nih. Jadi kalau kita melis nama-nama penyakit itu bisa 12 nih kalau Pak list ini kemungkinannya itu. Ada displasia folikuler, alopecia pengenceran warna, alopecia pola, alopecia panggul berulang namanya ini semua nama-nama penyakit pada rontokan bulu anjing nih, alopecia X. Nah, sepertinya ini kelainan yang mirip alopecia X ini, ya 56 itulah dia ya. Nah, kenapa? Karena siklus rambutnya terhenti nih, ada pasitologin. Pasitologin itu artinya nggak ada rambut tumbuh. Ya, dan dengan ada folikel api di sana. Epidermisnya memang ada atrofi sebagian, tetapi hiperpigmentasi seperti tadi agak gelap. Ada juga hiperkeratosis dan ortokeratosis. Nah, penyebabnya adalah alopecia non-inflamasi dengan kelainan mirip alopecia X, ya, yang paling mungkin berdasarkan. Dia rontok rambut tapi tidak disertai dengan radang. Ya. Nah, silahkan kalian baca pembahasannya, kemudian komentar. Itu menarik, Mas Ustaz. Ya. Kemudian kasus yang selanjutnya, kasus yang nomor 6, ekor kucing domestik berbulu pendek, berumur sekitar 7 minggu, masih muda sekali, mati ketika tiba di klinik hewan. Kemudian dinekropsi. Nah, begini awal kucing, gambar kucingnya itu. Jadi ada alopecia simetris pada tubuh, jadi kanan kiri di alopecia, disertai pengerasan kulit, hiperkeratosis, dan ulcerasi ringan, gambar 1. Lesi meluas ke bagian tepi dan medial perbatasan pinna. Lesi serupa melibatkan bantalan kuku, bantalan kaki, dan titik-titik tekanan terlihat di sini. Seperti ini jejasnya sebelum dia mati. Nah, ketika dibuat preparat histopatologi, nah ini udah straightforward nih, gampang ini. Ada yang bisa bantu menjelaskan apa yang kalian lihat di sini? What is this? Raihan, mana Raihan? Raihan nggak hadir ya?
Halo, mana Raihan? Tidak hadir ya Raihan ya? Nggak ada suaranya, tidak hadir. Saya coret kehadiran ya. Oke, siapa lagi nih yang tahu? Mirla. Sudah hadir juga Mirla ya? Jadi cuma hidupkan ini kemudian tidak hadir. Adelia, Hadir, Dok. nah, cuma hadir. Yang lain cuma ngidupin ini aja terus kemudian udah ya. Apa yang bisa kamu ceritakan di sini, Adelia? Kalau di gambar 3 ada keratinisasi gitu, Dok, di epidermisnya. Ya, boleh lah. Sedikit, ada sedikit. Tapi yang dominan, yang bagus itu apa nih? Yang ini kan straightforward banget. Tuh, straightforward aja. Di epidermisnya ada apa tuh? Ini kan ada bolong-bolong di epidermis yang terisi dengan materi ini tuh. Apa itu? Kemudian kalau kita lihat di bawahnya, oh ini malah dramatis banget nih. Dramatis sekali. Nih kan, dramatis sekali ini di epidermis tempatnya ini. Apa itu? Mungkin parasit, Dok. Iya, parasit, akariasis kan. Ini yang kasus Notoedres cati ya, Notoedres cati. Ya begini bentuknya. Notoedres cati parasit pada kucing. Kucing cati dia. That's good. Ya seperti itulah ya caranya. Lain variasis. Ya, Sarcoptes juga ketemu di sana nanti kalau ada Sarcoptes. Tapi kalau itu ini yang saya. Oke. Ini question nanti Pak taruh di sana untuk kalian bisa pelajari. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, Gamal, Kurnia. Berarti ya izin tanya, Dok. Berarti yang Notoedres cati itu dia itu tadi kan kucingnya mati saat di klinik. Dia memang prognosisnya emang buruk kah atau memang karena imunnya yang down saat itu juga? Oh, penyebab matinya mungkin bukan Notoedres cati, mungkin yang lain. Gitu. Bisa juga dia Notoedres cati itu yang menyebab sebagai faktor predisposisi atau confounding. Ya. Kalau hewan itu mati apabila 3 organ vital itu terserang. 1 jantung, 2 otak, 3 paru. Nah, salah satu atau kombinasi dari ketiga itu terserang, baru hewan itu mati. Kalau kulit, nggak sampai menyebabkan mati. Ya. Nggak sampai. Pasti ada faktor lain itu ya, matinya karena faktor yang lain. Mungkin karena kegatalan yang luar biasa, dia nggak nyaman ngapa-ngapain, sehingga apa namanya, fisiologisnya menjadi drop dan lain sebagainya, menjadi anemi berat ya. Karena anemi maka suplai oksigen ke otak menjadi terganggu, kerja jantung meningkat gitu ya, udim pada paru dan mati gitu ya kan gitu. Menyebab boleh dibilang dia bisa juga menyebabkan, tapi kalau kematian itu karena organ lain yang berubah, bukan kulit ya. Gitu. Itu maksudnya untuk masalah nanggap. Terima kasih jawaban. Ya, ingat 3 organ penting yang fatal ya, yang kalau itu terganggu fatal. Jantung, paru, otak ya. Jantung, paru, otak.
Kalau itu terganggu ya selesai sudah. Nah, di luar itu masih lah bisa. Tapi masalahnya organ di luar jantung paru otak itu dia berhubungan gitu ya. Oke, itu mungkin penjelasan atau pengantarnya. Nanti kalian lihat materinya, kalian pelajari baik-baik ya. Kemudian nanti Pak akan buat apa namanya, tanya kalian dikit-dikit, membuatkan tugas kecil gitu untuk per individu semua orang itu sebagai nilai di praktikum 1 ya. Demikian waktunya sudah 1 jam. Pak Korti, Gamal, apa Kortinya? Gamaliel, siapa Kortinya? Kortinya Adi. Adi, oh, lupa terus Pak. Adi, atau Pak pura-pura aja biar kamu jawab. Mana Adi nih? Kita boleh akhiri ya, sudah ya. Sudah, kalian boleh keluar. Pak nungguin grup apa sekarang nih grup? Ini D, C, D ini ya. Tadi kelas C, kelas D. Sekarang Pak nungguin grup B sama A, HB. Jam berapa itu jam? Jam berapa Adi? Grup B sama A. Mana Adi nih? Halo? Izin dok, Ya, mana Adi? sepertinya Adi lagi gangguan dokter. Tapi kalau dari info kemarin, kelas A itu nanti mulai jam 1, kelas B jam 2. Oke, 1 jam 2. Oke, kalau gitu kita Pak tutup aja dulu ya. Nanti jam 1 Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan ya. Udah? Terima kasih banyak dokter. Oke, yuk. Terima kasih banyak dokter. Dok.